Ya langsung saja kalau gitu Prof Kiki, nampaknya tadi ada tudingan cukup kencang juga termasuk juga adanya informasi bahwa staf ahli Kapolri bahkan meminta untuk Ibu Pece menskenariokan kejadian ini juga. Enggak, kalau itu dari awal ya. Staf ahli itu bukan staf ahli, itu penasihat ahli yang tidak ahli. Ya. Karena tidak ada track recordnya. Tapi dibenarkan artinya tuduhan? Ya, namanya Fahmi Alamsyah. Ya. Jadi ini sahabatnya Ferdy Sambo. Sahabat yang setiap hari bersama-sama. Sudah lama sekali. Nah, jadi ketika habis peristiwa hari Jumat itu, Sambo kan telepon sahabatnya ini. Berdua mereka menyusun penjelasan ke ruang publik. Karena mengaku wartawan, bekas wartawan, si penasihat ahli ini, dibuatlah skenario. Skenario menjelaskan tembak-menembak, kemudian menjelaskan ini, itu. Banyak sekali skenario yang kemudian disebarkan ke ruang publik. Nah, publik memakan skenario A, ada yang memakan skenario B, termasuk melalui Sambo memberikan informasi yang salah kepada Kapolri. Gitu. Jadi yang terjadi adalah polisi tidak melindungi, yang melindungi itu Sambo sendiri. Bagaimana dia tidak melindungi dirinya sendiri, kan pelaku. Tapi bagaimana kemudian seorang Kapolri bisa mendapatkan bisikan-bisikan yang salah gitu, Prof? Ya kan penasihat Kapolri itu kan banyak ya. Dia tidak pernah memberikan masukan. Sambo kan melapor kejadiannya seperti ini, seperti yang dibuatkan skenarionya oleh si Fahmi ini. Nah, itulah yang disebar ke ruang publik. Ketika ini ada yang nggak laku, dia bikin skenario baru. Sampai sekarang. Berarti bukan masalah ada sandera menyandra kepentingan di dalam tubuh Polri sendiri? Iya, jadi begini. Lalu kenapa bisa kejadian seperti itu? Harus dicatat ya. Okay. Ini bukan polisi institusinya melindungi anggotanya. Tidak. Ini pelaku melindungi dirinya sendiri. Gitu loh. Kebetulan pelakunya kan polisi. Mengapa bisa terjadi? Polisi itu punya kewenangan yang namanya kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual atas dirinya sendiri. Keputusan ini kemudian dia harus pertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau ada polisi pegang senjata, keputusan untuk menembak atau tidak menembak itu tidak perlu nunggu atasannya. Dia memutuskan dirinya sendiri. Sehingga kalau kemudian setelah kejadian menembak, dia mempertanggungjawabkan kenapa kamu nembak. Artinya bagaimana kemudian nasib dari puluhan, ada 63 anggota Polri yang diperiksa terkait dengan skenario Sambo ini? Nah, ketika kemudian ini sudah terjadi, nah dengan posisinya itu Sambo melibatkan anak buahnya dan anggota yang lain. Mereka melakukan pembersihan TKP sehingga TKP-nya itu dibersihkan. Yang sebetulnya bukan kewenangan Propam. Penyidikan itu kewenangan penyidik. Artinya mereka terlibat dong ini? Ya terlibat, makanya sekarang ditahan. Sekarang kan diperiksa, tapi bukti yang ada itu baru sampai pada pelanggaran kode etik. Kenapa pelanggaran kode etik? Propam itu tidak boleh melakukan olah TKP. Ada unsur pidana apa tidak menurut Anda? Nah, belum tahu kalau dia kemudian terlibat. Ada. Nah, saya tidak mau masuk itu karena nunggu buktinya dulu gitu loh. Nah, kalau pengacara pasti bilang ada. Tapi kan Prof paham lah Prof ya, untuk urusan seperti ini. Ini kan perlu bukti. Nah, perlu bukti kan Kapolri nggak bisa begitu saja. Bagaimana mau menyatakan ini terlibat atau ini langsung ditangkap. HP itu semua yang dikasih dari saksi-saksi itu HP baru. HP-nya yang lama nggak ada.
terus TKP-nya bersih. Alat bukti dihilangkan. Iya, dipel. Terus CCTV hilang. Bahwa kemudian ada ketemu satu yang masih ada, itu kan belakangan ketemunya gitu. Jadi sampai Kapolri itu marah, dia periksa sendiri satu-satu. Bener nggak? Ya memang buktinya nggak ada, itu yang susah. Kompolnas menurut Mas Kiki, Kompolnas mengerjakan sesuatu nggak ketika hal ini di Wah, saya awal-awal? nggak tahu lah urusan Kompolnas, saya bukan kompol kok. Karena gini, kan Kompolnas kan juga memberikan masukan kepada Presiden ya tentang bagaimana dan Ya. Kapolri memberikan Ya. masukan kepada Kapolri juga, Ya. ya kan? Nah, tadi Mas Kiki bilang barang-barang habis dirusak TKP semua. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti kan sering melakukan itu. Sehingga tidak ada yang mengawasinya. Ini bahaya sekali loh. Peristiwa ini kalau yang namanya orang tua Joshua tidak ngotot, mau buka peti jenazah, No, salah. Kalau itu selesai. salah. Oke, Di dari mana? dalam pun sudah ada suara, loh ini kok aneh. Yang bersuara siapa Mas? Polisi-polisi, kami juga ngomong, ini kok aneh. Kejadiannya misalnya dari awal saja udah nggak masuk akal. Oke, tapi itu narasi Jadi- narasi yang keluar kan Kompolnas ngomongnya sama, Narasi, Kapolres, karena narasi Humas. itu dibuatkan oleh Fahmi. Tapi kenapa itu berlangsung lama, Bang? Ya dia bikin produksi tiap hari, orang percaya itu. Kami marah kan, kenapa? Kita juga nyari bukti, jejak digitalnya. Lalu kemudian sampai dia ngaku di Tempo itu, dia ngaku, nah kami marah, teman-teman marah, lalu bilang, Anda mengundurkan diri. Anda mengundurkan diri. Dia nggak mau. Bagaimana dengan perasaan saya? Anda ini perasaan siapa? FS? Iya, Fahmi. Bagaimana dengan perasaan saya? Bagaimana dengan perusahaan keluarga saya? Ya, saya bilang kamu mikir perasaanmu. Kamu tidak mikir kami. Kamu tidak mikir perasaan 1,5 juta polisi. Tapi mengundurkan diri kan nggak menyelesaikan masalah juga Mas Ya Kiki. bukan. Iya kan? Setelah Karena itu tunggu dulu biar saya selesai dulu. Jadi setelah dia mundur kami bikin pernyataan resmi ke Kapolri dan diperiksa. Sekarang ini sedang dalam proses pemeriksaan. Sejauh mana keterlibatannya? Apakah hanya bikin rilis-rilis itu? Apakah terlibat dalam itu tadi? Skenario Dapat sesuatu pembunuhan. berapa amplop gitu Nah, langsung ini. bukan dapat sesuatu. Apakah membagi sesuatu karena code sign-nya dia kan korlap. Nah, di kalangan kawan-kawan di luar. Nah, ini yang sekarang sedang diselidiki. Makanya polisi Kadif Humas kan menegaskan kita periksa. Tarik ulurnya cukup Iya. alot ini ya, karena sampai sekarang kan 30 lebih ini masih pelanggaran etik, Ya, belum karena sampai ke Sudah ini. 60-an. Sudah 63. Yang diperiksa Sudah 35. 65. Jadi Informasi per hari ini yang terseret dalam skandal ini sudah di 63. 61. Ini Saya etik berarti. mau 63. Per hari ini. Oke. 63 Saya ya? mau 63. nyambung yang serius tadi soal bagaimana kontrolnya ke depan. ya. Nah, ini lebih penting bagi saya, kontrol ke depan. Tagline-nya Kapolri sekarang adalah presisi itu salah satunya adalah transparansi. Jadi yang ngulang-ngulang Sambo terus tuh, presisi. ya si Kapolri bilang ya sudah buka aja, buka sebuka-bukanya. Kalau saya dituduh terima uang judi segala macam, sebutkan angkanya, sebutkan kapannya segala macam. Dibuka aja. Nah, cuman ini penyampaiannya ke publik ini, kenapa? Kan banyak orang terlibat dalam tanda petik terduga ya, terlibat kayak gitu. Karena kita nggak tahu sampai seberapa jauh tiba-tiba aja ada skenario ini, tiba-tiba ada skenario Iya. itu. Jadi gitu. jadi saya mau ini Mas Kikik ya kan Profesor Hermawan Sulistyo. Karena Mas Kikik tadi bilang bahwa ini sedang disidik apa yang dia lakukan. Ada senario baru, lalu membuat bingung, membuat marah juga staf ahli. Kalau menurut saya, kita ini kan selalu melihat apa yang dia lakukan. Bagaimana dia melakukannya. Akibatnya itu jauh lebih pantas untuk dikaji. Karena ketika seorang staf ahli memberikan senario, ya, tadi Mas Kikik bilang bahwa itu kan penyidikan yang tidak benar.
Tapi kan ada orang dari Bareskrim datang. Sebenarnya begini. Penyidikan itu adalah gini, penyidikan itu intinya adalah membuat terang sebuah tindak pidana sehingga itu menjadi teorinya terang. memang undang-undang begitu. Tapi Kejahatan. yang benar begini. Ini dibikin gelap. Jadi begitu dibunuh dia hari itu tanggal 8, FS ini menemui Kapolri. Pura-pura nangis, pura-pura korban. Lalu staf ahli Kapolri membuat skenario. Artinya kan berarti staf ahli Kapolri tahu bahwa ini yang membunuh adalah FS dan kawan-kawan kan gitu. Makanya dibuat skenario apa yang harus dilakukan pasca terjadinya pembunuhan itu. Itulah yang terlalu larut dilakukan oleh Ibu Putri. Iya. Nah, kemudian penulis skenario sudah gagal karena kita patahkan argumenan itu kan tidak benar itu. Walaupun waktu itu 5 lembaga menyerang saya terus. Bahkan buzzer-buzzernya pun seperti Denny Siregar dan kawan-kawan juga menyerang saya. Tapi saya tetap punya pendirian bahwa ini pembunuhan terencana. Akhirnya oleh Tuhan Elohim digagalkan mereka semua kan begitu. Maka saya pemenang kan gitu ya. Bahwa ini adalah 340, 338. Walaupun awalnya mereka tidak setuju. Nah terbukti penulis skenario sudah mundur. Mundur itu tidak cukup, harus tangkap tahan itu staf ahli Kapolri. Karena melanggar pasal 221, KUH pidana 223, junto persekongkolan jahat pasal 88, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi atau berita bohong. Ada yang perlu dijelaskan di sini, Prof Kiki, apakah betul kemudian FS sempat menemui Kapolri sebelum ini semua terkuak? Iya melapor, tapi melapornya itu bahwa ada tembak-tembakan. Nah ceritanya itu disusunkan oleh Fahmi itu. Jadi percaya begitu saja? maksud Prof Kiki, Kapolri juga dibohongi oleh Verdi Sambo. Iya jelas itu. Sekelas Kapolri Bang, Jenderal Bintang 4 dibohongi Jenderal Bintang 2. Kapolri, itu kan malam, sore malam. Terus ditanya, sudah lapor ke penyidik. Saya mau katakan begini, Kapolri itu dia bekas reserse, Kapolda juga. Nalurinya penyidik itu ada. Saya aja naluri penyidik ada. Begitu saya baca beritanya tanggal 11, waktu setelah dirilis tanggal 10 di Sungai apa itu Sungai Bahar. Lalu Polri berlomba-lomba merilis satu hari berikutnya itu di hari Senin tanggal 11. Saya begitu baca berita itu, naluri saya mengatakan ini pembunuhan terencana. Langsung saya tulis tunggu dulu. Saya masih tulis di Facebook belum dihapus. Iya, tahu. Ini pembunuhan terencana. Ini naluri. Iya, tahu. Penegak hukum. Mengapa supaya Kapolri Bapak tidak tahu, naluri semua bukan. Polri itu tidak ada seperti itu. Supaya Bapak tahu, bukan pendelegasian, penerapan prinsip diskresi itu menyebabkan dia tanya, sudah lapor ke Polres, sudah, kan gitu. Yang kedua, tunggu dulu, saya belum selesai. Bergantian Bapak. Saya lihat mukanya, ini bukan pelaku. Iya. Ini harus dilindungi. Kita dengarkan dulu ya Bang Kamarudin, silakan. Nah itu kan yang bikin bukan Kapolri, yang nyusun ini si Fahmi. Jadi supaya Bapak tahu, yang minta 340 itu Kapolri Pak. Yang saya tanya nalurinya. Naluri itu bukan, naluri itu diterapkan yang minta 340 itu Kapolri loh, jangan salah. Saya yang minta itu Bang, aku yang bikin laporannya 340, junto 338, junto 3513. Bapak kan tidak tahu sebelum laporan itu Kapolri sudah memeriksa sendiri, dia bilang ini bisa 340, coba cari bukti ke arah 340. Nah kemudian Bapak lapor lalu mengklaim itu karena saya. Kalau kan saya begitu. tidak lapor maka yang berkembang adalah dua laporan mereka itu. Bukan itu kan ceritanya Fahmi, bukan ceritanya Kapolri. Kapolri kan gak pernah ngomong. Selama ini kan orang nganggep wah itu suara Kapolri. Tidak. Gini Bang Kiki, kalau kembali ke awal itu kan jika tidak ada keluarga yang ngotot ya kan. Saya sendiri juga punya teman yang pernah nembak orang, dibawa ke kampungnya di Kupang, dikasih uang selesai, nggak ada yang ribut ya kan. Sekali ini kan senario dibuat oleh rekan koleganya Mas Kikik. Bukan kolega, saya nggak kenal Mantan. juga. Oke, sesama staf Saya nggak ahli. kenal, demi Allah saya nggak kenal, saya nggak tahu orang ini siapa. It's okay, tetapi kelakuannya itu ada dua hal yang mencukupi. Satu, niatnya itu jahat. Dua, tujuannya jahat. Jadi itu menjadi pidana. Ada malice intention and the malice goal. Tidak mungkin ada niat baik ketika dia membuat senario itu. Ketika membuat senario setelah datang Sambo mengadu kepada Kapolri, artinya staf ahli yang namanya Bapak Fahmi itu menuliskan sesuatu dengan
malice intention and malice goal. Udah. Lalu kemudian senario itu gagal karena di Sungai Bahar sana itu ibunya Joshua satu tidak mengetahui bahwa ketika jenderal itu melarang untuk membuka peti jenazah itu pelanggaran HAM. Waktu itu saya ngomong sama Ito Damanik di sini, kenapa tidak diperiksa? Apa saja pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa Sambo ini? Sekarang ada abang yang terhormat, mungkin bisa ditanyakan ya bang ya. Dari mulai boleh nggak kalau abang punya anak mati tidak boleh dilihat mukanya? Yang kasih perintah itu jenderal, itu pelanggaran HAM. Otopsi, tidak ada keluarga dikasih hasil otopsi yang pertama, pelanggaran HAM. Dengerin dulu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu dari awal, itu ketika staf Kapolri membuat senario gagal total. Karena ada budaya ibunya itu, makanya saya bilang kita ini membicarakan Putri Cendrawati. Oke. Apapun yang kita lakukan di sini kan juga tidak bisa mengembalikan lagi nyawanya Joshua. Itu dulu. Kalau ada orang yang patut kita kasih empati, itu adalah mamanya Joshua. Semua komisi-komisi yang ada ini tidak akan bisa mengembalikan itu. Maka ketika tadi Bang Kikik bilang udah tahu dan udah marah. Oke, ini kan core-nya rame-rame. Senario ini dibikin ya sama Fahmi. Yang nyanyiin Baik, poinnya sudah kita dapat Ibu Irma. Poinnya Kapolres, sudah kita dapat soal itu. Poinnya belum. Tetapi Kompolnas juga mengatakan hal yang sama. Mengapa ini berlarut-larut bahkan melibatkan banyak pihak? Oke. Prof Kiki. Ya, jadi jangan dianggap itu sikap institusi karena pelaku melindungi kelakuannya. Itu satu. Kenapa bisa terjadi? Karena ada diskresi itu Karena tadi. ini berlangsung lama juga, Prof. Karena ada diskresi. Nah, ketika ada remedial terhadap kesalahan itu, buktinya nggak ada. Butuh bukti. Contoh nih, dilakukan dari CCTV yang didapat itu saja. Ada jeda waktu 3 menit gitu ya. Yang bisa membuktikan nanti kalau di pengadilan lolos Sambo. Kenapa? Dia tidak ada di situ gitu loh. Cari lagi kata Kapolri kan cari lagi. Semua yang lain hilang. Kalau begitu apakah kemudian Kapolri percaya ini semua motif utamanya adalah asmara? Izin Mbak, Atau ada hal jedanya besar di bukan balik 3 menit tapi 13 menit. Ya 13 menit. Satu lagi begini, di menit 15:49. Dalam 1 detik ada 2 peran. Satu peran almarhum pakai sepatu, di detik yang sama satu peran pakai sendal. Ini makanya saya bilang anak saya, putri saya umur 9 tahun jago edit. Jadi gini Pak. Ini CCTV-nya bagaimana nih? Kok 15:49 pakai sepatu, tapi 15:49 pakai sendal. Itulah yang membuat pemeriksaan lanjutan ke rumahnya untuk mencari sepatunya. Kenapa? Mau diperiksa DNA-nya. Itu butuh waktu. Kemudian HP yang hilang, yang bukan hilang, tidak diserahkan, nggak tahu ada di mana. Itu Pak, jejak digitalnya. Izin Bapak. Bapak tahu nggak di mana sekarang sepatu dan sendal itu? Di mana? Di Sungai Bahar. Di? Sungai Bahar. Di Jambi. Di Jambi. Sungai Bahar di Jambi. Ada yang ngantar. Di Jambi, Prof. Sepatu yang di mana? Yang dia pakai. Yang dipakai yang di menit 15:49 itu. Sama sendal yang dipakai. Bukan yang diambil ke rumahnya, dicari ke rumahnya. Ada di Sungai Bahar sekarang. Nah, jadi gini. Diantar oleh polisi. Nah pertanyaannya adalah, apa kalau sepatunya dan atau sendalnya tertinggal di rumah sagulingnya? Yang perekat nyampe itu. Lalu apakah almarhum nyeker, tahu nyeker kan? Tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, ke rumah dinas itu? Nah gini. Inilah artinya ini hasil baik, edit. Bapak, mohon maaf durasinya terbatas, kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Iya, di studio kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Syafei. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah setelah kita mengikuti perbincangan, ternyata masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai sadar hukum. Oleh karena itu ketika ada satu peristiwa yang dilahirkan oleh penegak hukum, yang kasus ini adalah kasus nabrak hukum, tentunya bagi kita negara hukum
betul-betul amat tercoreng. Hari ini bertepatan kita berada di malam HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita akan bisa lebih maju dalam menegakkan hukum. Saya support kepada para pengacara dan saya support juga kepada Pak Kapolri, apalagi ada Komisi 3 yang mewakili, harus tuntas setuntas-tuntasnya. Apapun peristiwa ini dengan berbagai macam rekayasa dan drama yang dibuatnya akan memalukan citra bangsa kita di mata orang lain. Masyarakat akan sadar hukum kalau memang penegak hukumnya bukan saja mengerti hukum, tapi sadar dan juga mereka mau menegakkan hukum. Jangan ada pilih bulu. Apabila mereka salah, siapapun orangnya, jangankan yang namanya mereka baru kapten, jenderal pun kalau salah, tetap harus ditegakkan. Sebab salah satu kehancuran umat yang disabdakan oleh baginda Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, ketika sudah ada orang besar melanggar hukum, lalu mereka dibebaskan dalam hukum, maka akan terjadilah merusak daripada hukum itu sendiri. Mudah-mudahan peristiwa ini akan menjadi nilai yang besar kepada kita. Walaupun kita hanya membuka tabir satu sebab dari kasus, ketika sebab ini sudah mulai terbuka dan terbongkar di mata kita, sababa, pasti akan ada case-case sebab-sebab lain yang harus dibuka. Mudah-mudahan terbuka dengan seluruhnya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah banyak memberikan masukan, Bung Kiki dan juga Bapak pengacara Ibu Irma, Bapak LPSK, apalagi harapan kita kepada wakil rakyat yang ada di tengah-tengah kita. Insya Allah mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak perlu gamang dan tidak perlu lagi terbawa dengan informasi yang liar. Serahkan kepada mereka dan berikan kepada penegak hukum untuk bisa melaksanakan segala-galanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Shafii, Pak Kamarudin Simanjuntak, Ibu Irma Huta Barat, tadi juga Ketua IPW Bapak Teguh Santoso. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih Bang Manegar, terima kasih juga Prof. Kiki, terima kasih Bang Fahmi. Kita nanti akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.